saya bersyukur karena orang tua saya secara tidak langsung mengajarkan kita menjadi wanita-wanita yang tangguh gitu Pak. Pagi hari kita menyiapkan sarapan sendiri, saya kelas 2 SD itu. Terus kita ke sekolah jalan kaki sendiri masing-masing. Terus sampai akhirnya saya bisa berjualan mainan dulu di sekolah, kelas 3 SD. Saya di Makassar sudah mulai ikut lomba-lomba modeling dari kelas 1 SMA, akhirnya berjalan sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun. Terus saya dari biaya modeling itu, dari penghasilan modeling bisa membiayai sekolah, sampai saya ngerantau ke Surabaya, terus sampai saya bisa mengikuti Putri Indonesia hingga bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi juga. Alhamdulillah, saya berterima kasih sih sama orang tua saya dan hidup saya mengajarkan saya menjadi wanita yang tangguh dan mandiri. Ada keinginan sih sebenarnya Pak, karena melihat dari Ibu Risma juga salah satunya motivasi saya untuk wah wanita bisa juga nih menjadi pemimpin, dan teman-teman saya juga ada beberapa sih yang bilang sepertinya kamu cocok ya coba di dunia politik, cuman let's see, mari kita lihat, kan nggak pernah tahu ya Pak nanti kedepannya kan seperti apa. Ayo rek jagongan karo caci iso hahahihi oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo, ketemu di jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu di mana anak muda ini dulu pernah ikut di ajang Putri Indonesia pada saat tahun 2019 sebelum pandemi. Tentunya banyak pengalaman yang mereka capai nanti akan diceritakan secara tuntas di podcastnya Cak Ji ini. Selamat untuk Nadine. Terima kasih Cak Ji, salam kenal. Terima kasih, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa buat saya bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Iya. Panggil Cak aja enak ya, jadi lebih siap Cak. Iya. Namanya WOD Amelia. WOD Amelia Nadine. WOD Amelia Nadine. WOD. WOD. Oh, WOD ya, WOD Ya, Amelia itu Nadine. marga dari Sulawesi Tenggara. Warga dari Sulawesi Tenggara, marganya ya. Oh. Tapi panggilannya Nadine ya? Panggilannya Nadine. Ya. Nadine. Iya, Pak. Memang sejak kecil lah mempunyai cita-cita masuk dan ikut di ajang Putri Indonesia. Ya, jadi benar banget Pak, dulu saya kecil tuh sering sekali ya memimpikan untuk menjadi Putri Indonesia. Awalnya itu saya ingin bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat wanita di luar sana. Karena, ini kalau boleh sedikit cerita ya Pak, iya, dulu saya waktu umur 8 tahun, itu memang tumbuh besar dari kedua orang tua yang pekerja keras. Jadi mami saya tuh tinggal di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta ya? Ya, terus papi saya kerja di Makassar. Saya dan ke-6 saudara saya itu tinggal di Kendari. Itu tanpa om, tante, kakek, nenek. Benar-benar kita masih kecil-kecil dulu, saya umur 8 tahun. Kakak saya yang paling pertama itu masih SMA, yang bungsu sekitar 2-3 tahun gitu Pak. Di situ kita benar-benar secara tidak langsung diajarkan kepada hidup yang keras saat ya? itu ya Pak, karena mandiri. Iya benar sekali Pak. Jadi saya bersyukur karena orang tua saya secara tidak langsung mengajarkan kita menjadi wanita-wanita yang tangguh gitu Pak. Pagi hari kita menyiapkan sarapan sendiri, saya kelas 2 SD itu. Terus kita ke sekolah jalan kaki sendiri masing-masing. Terus sampai akhirnya saya bisa berjualan mainan dulu di sekolah kelas 3 SD. Mainan apa itu? Jadi kalau Bapak tahu seperti Kinder Joy sekarang yang telur-telur isinya kita nggak tahu ada mainan, saya jual itu, cuman dia lebih versi jualan dari pasar gitu Pak. Jadi papi saya kebetulan orang yang lumayan strict ya mengenai keuangan tuh, dia mengajarkan kita untuk tidak manja gitu Pak. Jadi kita diajarkan mengatur manajemen keuangan dengan sedini mungkin. Jadi dulu kita kelas 2 SD, saya ini udah dikasih uang bulanan mau tidak mau harus cukup gitu. Harus cukup.
Dimana anak kecil kan kalau dikasih duit biasanya pengennya jajan Langsung gitu ya dihabisin. Pak. Cuman kita kan kalau misalnya dihabiskan langsung pasti nggak bisa jajan sampai akhir bulan gitu. Akhirnya uang bulanan yang saya dapat itu saya beli mainan ke pasar, terus saya jual ke sekolah saya itu biar bisa dapat tambahan jajan lagi. Terus Jual ke teman-temannya. iya dijual ke teman-teman kelas gitu Pak. Terus SMP kelas 1 saya jual ayam crispy juga Ayam crispy ya? ke sekolah. Jadi malamnya sebelum ke sekolah, malamnya itu saya ke pasar dulu cari bahan, terus habis itu paginya saya ke sekolah bawa jualan saya itu sampai saya pernah dipanggil guru BK karena Gara-gara jualan? gara-gara jualan itu, makanya saya berhenti. Tapi dari situ saya bisa membeli banyak hal yang saya inginkan Pak. Saya bisa beli handphone sendiri dari hasil jualan saya itu. Dan dari pengalaman itu juga semuanya itu saya mendapatkan bully sebenarnya Pak, bully dari teman-teman sekolah. Pasti kan mereka masih awam ya Pak melihat kita ke sekolah jualan seperti itu. Saya juga sempat mendapatkan pelecehan seksual bahkan. Oh gitu ya? Waktu malamnya saya belanja bahan untuk dijual besoknya, itu di jalan tiba-tiba ada orang yang naik motor pakai masker, pakai helm, terus ya memegang bagian sensitif saya pada saat itu. Saya masih kelas 1 SMP Pak. Jadi hal kayak gitu kan bagi kita tuh awam ya Pak. Gimana kita takut untuk cerita ke orang tua, takut untuk bersikap seperti apa. Akhirnya saya sempat merasakan trauma saat itu Pak, ketemu cowok, trauma untuk ke tempat keramaian. Keramaian ya. Iya, dan akhirnya dari semua bulian dan dari pengalaman saya itu akhirnya saya bangkit Pak. Jadi saya ingin membuktikan ke teman-teman saya yang pernah membuli saya dulu di sekolah bahwa saya juga bisa melakukan hal yang mereka tidak bisa lakukan. Dan alhamdulillah bulian dari mereka yang dulu fisik saya sebenarnya dibully karena tinggi kurus ya Pak, ternyata bisa menjadi berkah untuk saya. Waktu kelas 1 SMA itu saya mencoba ikut-ikut lomba modeling di situ Pak. SMA di Kendari juga? SMA di Makassar. Oh di Makassar udah. Jadi jadi Kendari itu kita move ke Makassar setelah itu. Jadi saya di Makassar sudah mulai ikut lomba-lomba modeling dari kelas 1 SMA, akhirnya berjalan sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun. Terus saya dari biaya modeling itu, dari penghasilan modeling bisa membiayai sekolah, sampai saya ngerantau ke Surabaya, terus sampai saya bisa mengikuti Putri Indonesia hingga bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi juga. Alhamdulillah saya berterima kasih sih sama orang tua saya dan hidup saya mengajarkan saya menjadi wanita yang tangguh dan mandiri dan bisa mewujudkan mimpi yang kayaknya orang tuh pikir bagi saya yang dulu tidak mungkin terjadi gitu Pak. Tapi saya harap cerita saya ini bisa menginspirasi wanita di luar sana bahwa kita harus mengejar mimpi kita, apapun kondisi kita, apapun background keluarga kita, karena we never know what happens gitu. Waktu saat mengikuti Putri Indonesia, berarti sudah tinggal di Surabaya? Iya, sudah tinggal di Surabaya Pak waktu itu. Tapi mengatasnamakan dari putra daerah Putri Sulawesi Tenggara. Iya, benar Pak. Disupport sama pemerintah disupport sama pemerintah Sulawesi Tenggara? Pemerintah Sulawesi Tenggara dulu awalnya susah juga sih Pak, soalnya kan masih awam ya Pak pageant di Sulawesi Tenggara itu. Masih kelihatannya hal yang tabu gitu mungkin ya? Iya betul Karena Pak. wanita kan ya? Iya, apalagi sejarah Sulawesi Tenggara belum pernah placement di Putri Indonesia. Terakhir itu tahun 2000, sudah 19 tahun tidak placement, dan saya akhirnya bisa membuktikan Sulawesi Tenggara bisa placement top 10 di Putri Indonesia gitu. Waktu mengatasnamakan Sulawesi Tenggara, apa juga minta izin dari pemerintah sana dulu? Iya, saya sempat mediasi juga Pak. Mediasi dulu. Sudah ke Bapak Gubernur, ke Bapak Bupatinya juga, semua saya temuin juga sih Pak. Iya, saya memang sempat izin. Begitu ikut audisi, audisinya kan di Surabaya dia? Audisinya di Jakarta Pak. Audisinya di Jakarta ya? Audisi pertama di Jakarta itu langsung? Iya, benar, langsung di Jakarta. Gimana ceritakan pada saat kan untuk sebelum-sebelumnya, kalau di Surabaya kan ada seperti mungkin mereka pernah ikut Cak Daning sebagai anjang awal mereka bisa ikut tampil di dalam kompetisi-kompetisi seperti itu, atau mungkin Putri Jawa Timur, Cak Daning. Sebelumnya pernah dilakukan nggak? Pernah, jadi saya dulu kelas 1 ikut di Makassar tuh namanya Duta Keker.
remaja. Jadi itu kayak mengajak remaja untuk membaca. Jadi setelah itu baca ya? Iya, betul. Terus saya juga sempat ikut Putri Pariwisata Makassar. Putri Pariwisata ya. Iya, jadi memang awalnya dimulai dari gitu Pak, ikut Miss Trans, ikut lomba-lomba kayak gitu. Jadi sudah punya modal untuk ke ajang Putri Indonesia. Benar. Dan sebenarnya saya ikut Putri Indonesianya itu bisa dibilang dadakan sih Pak, last minute. Daftarnya itu? Iya, jadi waktu itu memang saya niat ikut Putri Indonesianya belum di tahun 2019 sebenarnya Pak. Ada plan tapi belum saatnya 2019. Jadi ceritanya tuh saya kan ikut sekolah kepribadian Pak di beauty pageant, beauty camp namanya Artika Wulandari di Jakarta. Nah setelah ikut beauty camp, saya main ke Jakarta lagi, iseng aja main ke rumahnya mentor saya namanya Kak Artika Sari Devi. Terus setelah kita ngobrol banyak, Kak Artika tuh melihat kan mantan Putri Indonesia itu? Iya betul, dia juara satunya. Juara satu ya. Melihat ada sesuatu dari saya, melihat ada potensi, apalagi melihat background kehidupan saya yang bisa diangkat menjadi inspirasi dan women empowerment Pak, gitu. Jadi waktu itu minggu kedua di bulan Desember, di mana pendaftaran itu ditutup tanggal 31 Desember ya. Jadi saya benar-benar belum ada persiapan. Terus Kartika bilang, Nadine, kamu ikut Putri Indonesia ya? Pendaftarannya masih buka. Terus saya kayak, wah kasih belum sempat bikin photoshoot, belum sempat apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nanti apapun kamu mau tanya apapun, kamu butuhkan apa, tanya kakak aja gitu, nanti kakak bantu. Support juga dia Nadine. Iya, jadi benar-benar saya alhamdulillah sekali bertemu dengan orang-orang baik ya Pak. Kak Artika tuh benar-benar bantu saya menghubungi makeup artis, ke fotografernya, photoshoot langsung benar-benar semua dadakan Pak. Jadi persiapannya memang minim sekali. Setelah masuk 10 besar ya? Iya, saya masuk 10 besar. 10 besar, maka ini kan sudah merupakan kompetisi yang benar-benar masuk dalam satu finalis. Benar, betul. Dalam satu finalis yang disiarkan oleh televisi secara langsung. Betul. Maka dilihat oleh, wah, putri perwakilan dari Nusa Tenggara. Sulawesi Tenggara. Perwakilan dari Sulawesi Tenggara. Nah, itu kan supportnya dari daerah, dukungannya kan luar biasa ya. Benar-benar sekali Pak. Yang paling menarik pada saat itu kan ada tanya jawab ya, tanya jawab. Tema apa yang dibawakan saat itu? Banyak sih Pak. Jadi sedikit lebihnya saya sudah pelajari sebelum saya ikut Putri Indonesia. Jadi saya niatnya itu kan memang ikut beberapa tahun ke depan. Tapi karena memang saya ada impian menuju ke sana, saya memang sering nonton di YouTube pemilihan Putri Indonesia dari tahun pertama sampai terakhir. Terus saya pelajari tanya jawabnya 10 besarnya seperti apa, saya tulis dan bukunya masih ada sampai sekarang. Saya pelajari tentang apa yang sekarang terjadi, tentang kondisi-kondisi atau politik juga. Kita belajar banyak kan Pak, Putri Indonesia kan luas ya, tentang pariwisata juga. Itu yang saya pelajari. Jadi ketika saya sudah ikut walaupun dadakan saat itu, saya udah nggak kaget juga Pak, karena saya sudah sering nonton YouTube-nya dan mempelajari. Dan saya memvisualisasikan sih Pak. Jadi saya percaya banget yang namanya law of attraction, dan saya mengimplementasikan ke kehidupan sehari saya, seperti bangun tidur, lihat ke cermin, terus saya membayangkan diri saya menjadi seorang putri Indonesia. Jadi ketika saya sudah berada di posisi itu, jadi saya sudah terbiasa karena saya sudah membayangkan sebelumnya gitu loh Pak. Jadi buat teman-teman mungkin semuanya yang punya mimpi, jangan lupa divisualisasikan, kita membayangkan berada di posisi itu. Jadi Tuhan dan juga alam semesta insya Allah akan menuntun kita. Gaspol ayo. Gaspol. Sebelum kita lanjut pada segmen berikutnya, kita break dulu. Oke, Nadine, ini ada produk UMKM Kota Surabaya. Wah. Selalu kalau kita podcast kita promosikan biar mereka juga bisa terbantu, untuk dinikmati atau mungkin dilihat di mana para UMKM ini berproduksi. Cantik sekali. Iya, ngomong ini coba dilihat dulu. Ini dari Radar Homemade ya. Wow. Ini saya pakai ya Pak. Boleh. Cantik sekali. Warnanya juga lucu. Wah, nih. Dari Radar Homemade nih. Ini ada kalung ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang cari aksesoris, apalagi nih handmade ya, bisa langsung di radar.handmade. Kita lanjut lagi, kita akan bincang lagi dengan Nadine. Nadine, pertama kamu ikut dan mengenal menjadi
Putri Indonesia, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi kamu ikut itu? Jadi motivasi saya itu Pak, karena saya ingin sekali cerita hidup saya itu bisa menjadi inspirasi untuk banyak wanita dan anak-anak di luar sana untuk tidak berhenti untuk bermimpi. Dan juga karena memang saya fokusnya ke women empowerment Pak, saya ingin sekali menepis kesetaraan gender ya Pak. Jadi perbedaan gender antara wanita dan pria. Jadi dulu kan banyak tuh orang tuh yang bilang perempuan mah di rumah aja, mau sekolah tinggi ngapain, nanti juga jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Padahal tanpa kita sadari ya, kita bisa melihat dari sosok ibu kita sendiri aja nih, apalagi kemarin Hari Ibu ya Pak. Kita bisa melihat sosok ibu tuh bisa menjadi orang yang kuat gitu Pak. Satu orang tapi bisa banyak profesi, bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan gitu. Dan saya ingin sekarang wanita di luar sana untuk bisa terus memiliki inovasi untuk terus berkarya gitu, karena wanita juga bisa menjadi daya tarik dari banyak hal gitu Pak, dan memiliki potensi yang besar pastinya. Jadi saya harap banyak orang di luar sana mungkin yang berpikir awalnya wanita hanyalah akan menjadi ibu rumah tangga, itu untuk tidak lagi membanding-bandingkan antara wanita dan pria, karena kita juga wanita sama-sama kuatnya dengan pria gitu, kita juga bisa melakukan banyak hal yang positif. Ya. Gitu sih Pak. Satu step sudah kamu lalui, berarti di tingkatan tataran nasional sebagai Putri Indonesia tentunya, dan sekarang ini kan kesetaraan gender, di mana para wanita di jabatan publik, di jabatan pemerintahan, di wirausaha ataupun lainnya, ini sudah hampir sama, ada kesetaraannya. Betul. Ada keinginan enggak nanti misalkan ya kayak Bu Risma, itu kan mereka salah satu yang pertama kali seorang wanita menjadi wali kota di Surabaya. Betul. Nah, punya nggak keinginan seperti itu menjadi pejabat publik atau menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan? Ada keinginan sih sebenarnya Pak, karena melihat dari Ibu Risma juga salah satunya motivasi saya untuk wanita bisa juga nih menjadi pemimpin, dan apalagi perjalanan hidup saya juga sebagai bukti bahwa perempuan bisa menjadi leadership untuk dirinya sendiri gitu loh Pak. Jadi teman-teman saya juga ada beberapa sih yang bilang sepertinya kamu cocok ya coba di dunia politik, cuman let's see, mari kita lihat, kan nggak pernah tahu ya Pak nanti kedepannya kan seperti apa. Jadi amin. Jadi kamu kalau mau bergerak seperti itu, jangan cuma jadi politisi. Gimana? Jadilah manusia politik. Nah, itu dua hal yang berbeda. Benar. Kalau jadi politisi itu cuma mengejar kekuasaan, mengejar jabatan saja. Benar. Tapi kalau kamu menjadi manusia politik seutuhnya, ada 5 kriteria yang harus kamu bisa jalani. Yang pertama, kamu punya ide, punya gagasan, baik itu tertulis maupun lisan, disampaikan ke publik, disampaikan ke teman-teman dekatnya lah minimal, atau keluarganya. Yang kedua, kamu bisa bermasyarakat, dengan lingkungannya bisa beradaptasi, dan bisa sosialisasi. Yang ketiga, kamu mempunyai bakat berorganisasi, ya kan sudah punya bakat-bakat berorganisasi seperti itu. Yang keempat, baru mempunyai mimpi, mempunyai keinginan untuk bisa mencapai kekuasaan. Kenapa seperti itu? Kalau kamu bisa mencapai kekuasaan, mencapai jabatan strategis, entah itu kepala daerah, entah itu gubernur atau menteri, itu apa yang tadi poin kedua, kamu mendapat inspirasi dari masyarakat, bisa kamu eksekusi, bisa kamu mencarikan solusinya, jalan keluarnya. Yang kelima, kamu bisa berretorika dengan gaya kamu seperti apa. Itu manusia politik. Jadi jangan jadi politik, jadilah manusia politik. Ya. Itu kan beda jauh. Itu masukan dari saya. Siap, jadi untuk anak-anak muda yang lainnya, anak-anak milenial, kalau mempunyai mimpi, mimpilah, jadilah manusia politik seutuhnya. Itu yang akan bisa terwujud, dan nantinya daya kepemimpinan kamu akan tangguh seperti kayak Bu Risma.
Amin. Wah, ini pelajaran yang luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak. Nanti saya akan pelajari ya Pak. Wah, luar biasa. Setelah kamu bisa mencapai 10 besar di Putri Indonesia tahun 2019, maka cita-citamu, keinginanmu atau mimpimu ke depannya seperti apa? Atau mau ikut lagi? Kemarin 2020 libur ya? Nggak ada ya? Ada. Pandemi ada? Kemarin ada. Oh, ada pandemi? Soalnya kebetulan waktu itu grand finalnya sebelum. Oh, sebelum pandemi? Iya, jadi walaupun 2020 tapi awal tahun Pak, gitu. Jadi pas banget. 2021 yang memang tidak ada. Oh, 2021. Parah-parahnya pandemi. Iya, benar. Itu Baru pas lagi nanti tinggi-tingginya Pak. Tinggi-tingginya lah, tinggi-tingginya parah-parahnya. Luar biasa, dan kebetulan kan Pak saya ada kegiatan sosial Pak. Wow. Namanya Habitat for Humanity Indonesia. Jadi sebelum pandemi itu kita fokusnya membangun rumah bagi mereka yang membutuhkan gitu Pak. Jadi rumah? benar kita, iya. Sponsornya dari mana? Jadi kita kan non-profit organization, jadi kita memang sponsornya dari pemerintah juga, kita masukkan juga sponsor ke beberapa perusahaan seperti itu Pak. Nah, jadi dulu itu kita terjun langsung Pak. Waktu itu kita namanya Desa Kesamben Kulon. Kesamben? Iya. Di daerah Jawa Tengah? Gresik. Oh, Gresik. Oh, sini ya Gresik. Iya, jadi dulu banget Pak sebelum masuk Habitat for Humanity ini ada cerita yang wah lumayan ini pas saya denger ya Pak. Desa itu dulunya itu toilet aja nggak ada Pak. Oh, dulu. jamban juga nggak ada berarti? Jadi air itu susah dulu tuh. Jadi warganya harus keluar dari desa itu jalan jauh untuk mengambil sumber air. Jadi setelah ada Habitat for Humanity kita bantu menyalurkan air ke sana. Terus kita juga mencatat mungkin warga-warga mana yang layak banget nih untuk kita bantu. Jadi kita terjun langsung Pak, yang benar-benar saya waktu itu masang bata, kita benar-benar angkat semen dan lain-lain Pak, bangun pondasi rumah itu. Nah, pas pandemi ini kita akhirnya langsung fokusnya untuk membangun tempat, bukan membangun sih, memberikan tempat singgah sementara untuk para nakes Pak. Jadi kan waktu itu pas nakes awal pandemi tingginya pandemi ya? Iya, dan nakes kan mendapatkan banyak diskriminasi betul. Pak dari tetangga dan juga dari mungkin yang mereka ngekos tuh banyak yang diusir Pak. Jadi kita menyediakan tempat singgah buat mereka saat rumah itu. singgah. Iya, karena memang pandemi waktu itu wah parah banget Pak. Dan alhamdulillah sejak tahun ini sudah mulai aktif lagi untuk kita bangun rumah lagi gitu. Ada 4 kota di Indonesia gitu. Karena kamu tinggal di Surabaya, apa sih menurut kamu tentang Surabaya yang seperti ini? Kalau saya Pak, dulu awal datang ke Surabaya saya takjub sih Pak, jujur. Karena Surabaya ini kan salah satu kota besar di Indonesia, kota metropolis gitu, yang kotanya itu walaupun dia padat tapi dia nggak begitu macet gitu Pak, dia lancar gitu dan rindang. Itu yang saya senang sekali, bener-bener pohon di mana-mana, teduh gitu Pak. Terus yang saya rasakan juga dari Surabaya ini tempatnya aman, bersih. Dari kota-kota sebelumnya saya kan banyak mendapatkan ya biasa Pak, ada catcalling itu sudah kota lain kurang aman ya Pak ya. Tapi saya di Surabaya alhamdulillah 8 tahun ini tidak pernah merasakan hal itu, dan saya jujur bener-bener bahkan mendengar hal yang kayak begal aja di sini nggak ada Pak. Memang kenapa saya betah dan saya nyaman di sini, apalagi kulinernya juga. Rawon, saya senang makan rawon. Dan tapi nggak ada setannya ya? Rawon setan itu enak juga sih Pak. Iya, rawon setan. Ya, jadi menurut saya itu menjadi daya tarik wisata yang sangat baik ya buat Surabaya, apalagi karena Surabaya adalah kota bisnis, itu bisa memancing atau mengundang investment untuk berinvestasi di sini Pak, karena memang peluang bisnis di Surabaya kan besar sekali gitu. Dan saya harapnya Surabaya kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa menjadi kota yang terbaik di Indonesia dengan semua potensi pariwisata dan juga batiknya, makanannya, semuanya luar biasa sekali Pak. Saya senang sekali dari sini. Terakhir, closing statement untuk sampaikan kepada anak-anak muda yang kiranya mempunyai mimpi, keinginan atau cita-cita supaya bisa tercapai, bisa terlaksana. Silakan. Baik. Halo arek-arek Surabaya, di sini saya ingin mengajak semuanya untuk jangan berhenti bermimpi,
karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apapun yang ada di depan kita, hajar saja, coba saja, karena sekecil apapun mimpi kita tidak akan bisa terwujud jika kita tidak berani untuk memulai. Dan jangan lupa teman-teman mengejar kesuksesan kita sendiri, karena kesuksesan tidak berhenti pada satu momen saja, tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menginspirasi bagi orang sekitar dan terus berprestasi. Terima kasih Mbak Nadine. Terima kasih banyak. Ojo lali rek ya, di subscribe, bunyikan lonceng. Tonton di YouTube-nya Cak Ji bersama Nadine, finalis Putri Indonesia tahun 2019. Oke.